Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Suryani dari SDN Kenongomulyo, Kecamatan Muntoronadi, Kabupaten Magetan. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya berbagi sedikit praktik baik saya tentang implementasi kurikulum merdeka, yaitu tentang bagaimana teknik restitusi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Pada video ini, saya akan membahas tentang teknik penerapan restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah. Teknik restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru setelah pembelajaran yang dilakukan di sekolah agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini merupakan gambaran tindakan yang sering terjadi di sekolah kita. Apakah ini penerapan disiplin? Ataukah berupa hukuman? Lalu apa itu restitusi? Serta bagaimana mental anak-anak kita? Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah penerapan hukuman efektif sebagai tindakan untuk mendisiplinkan murid? Seperti yang kita tahu, ciri-ciri restitusi antara lain, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun anak akan belajar dari kesalahannya. Restitusi berfokus pada karakter anak, bukan tindakan. Dan restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Restitusi memiliki 3 tahapan: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Tahapan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Tahapan validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan menggeser ke pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga kita dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga ia mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut merupakan contoh kasus yang terjadi di sekolah kami. Intan adalah salah satu murid kelas 5 di SDN Kenongomulyo. Intan tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Lalu ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut merupakan teknik restitusi dalam menyelesaikan kasus ini. Intan, tadi Bu Guru dengar dari ketua kelas kamu habis bertengkar ya dengan Rama? Iya Bu, habis kesel sih. Kenapa kok kesal? Rama selalu mencontek hasil pekerjaan saya Bu, bukan hanya PR, tugas selalu dicontek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika posisi ibu ada di posisi kamu, ibu pasti juga akan merasakan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Rama tadi? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Rama, dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa digituin saya diam saja. Saya sudah capek-capek mengerjakan, tapi dia seenaknya saja menyontek, tidak berusaha mengerjakan sendiri. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah dan tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Rama. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang berbuat tidak lebih dari itu. Contohnya kalau lebih itu memukul atau berbuat fisik lainnya. Nah sekarang ayo kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar itu tadi? Saling menghormati antar teman Bu. Ya betul sekali. Sekarang menurut kamu sikap saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu sikap saling menghormati antar teman itu penting atau baik, keyakinan kelas apa yang kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu.
Kamu bersedia memperbaiki permasalahan ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya harus lebih bersabar dan lebih menahan amarah saya, Bu. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Intan. Tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas kamu dan belajar kembali bersama teman-teman. Baik, Bu. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hananeka Sari dari kelas 5 SDN Purwomulyo. Saya merasa senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu guru untuk dapat bersikap sabar dan lebih bisa mengendalikan diri dari amarah saya atas perilaku tidak baik dari teman saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman saya. Mari kita pahami 7 inspirasi penerapan disiplin positif untuk menghadirkan pembelajaran yang nyaman dan berpihak untuk murid-murid kita. 1. Menumbuhkan kesadaran internal, bukan kontrol dari luar. Pastikan anak melakukan sesuatu, motivasi berperilakunya karena nilai diri, bukan tuntutan dari guru ataupun dari orang tua. 2. Konsekuensi logis, bukan hukuman. Stop menghukum. Kalaupun melakukan pelanggaran, pastikan pendekatan dengan restitusi dari hati, mengkonfirmasi dan memberikan konsekuensi yang logis. 3. Dorongan, bukan hadiah. Hati-hati ya, hadiah atau apresiasi yang diberikan guru jika tidak tepat menimbulkan dampak hukuman bagi anak. 4. Koneksi, bukan koreksi. Pastikan koneksi hati kita dengan hati murid sehingga guru optimal memahami kebutuhan belajar murid dan memahami perilaku murid yang dinilai melanggar. 5. Memahami, bukan menghakimi. Senang ya kalau kebutuhan kita dipahami, senang ya kalau kebutuhan kita dipenuhi, dan tentunya kita tidak akan nyaman jika kita dihakimi. 6. Kendalikan diri, bukan orang lain. Pastikan emosi kita terjaga, emosi kita tertata untuk memastikan tindakan yang kita lakukan sesuai dengan seharusnya. 7. Lembut dan tegas, bukan keras dan kasar. Kelembutan adalah simbol dari ketegasan. Guru-guru yang lembut, guru-guru yang tegas senantiasa akan optimal menyentuh hati murid-murid untuk kemudian membuktikan bahwa semua murid memiliki potensi. Kita siap menjadi guru yang melayani, memahami, dan memuliakan murid-murid kita sepenuh hati. Merdeka belajar. Demikianlah praktik baik penerapan restitusi yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.